Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih satu perbedaan antara satuan baku dengan satuan tidak baku? Sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Satuan baku yaitu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan pengukuran yang sama. Saya ulangi, hasil pengukurannya sama. Sedangkan satuan tidak baku yaitu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Saya tekankan lagi, untuk satuan tidak baku hasil pengukurannya berbeda. Nanti kalian akan membentuk kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, ya. Nanti yang rumahnya berdekatan bisa berkumpul di salah satu rumah untuk melakukan praktikum, ya. Untuk lembar kerja siswa akan saya kirim melalui Classroom ataupun melalui grup WA, ya. Pada lembar kerja siswa ada yang pertama tujuan. Di situ tujuannya adalah membedakan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Sedangkan alat yang digunakan yaitu yang pertama meja. Nanti kalian bisa tentukan meja yang digunakan dari rumah kalian. Kemudian yang kedua buku. Nanti kalian gunakan buku dengan ukuran yang berbeda. Ada yang kecil, ada yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ballpoint dengan ukuran yang berbeda pula. Dan yang keempat mistar atau sering disebut sebagai penggaris, ya. Nanti kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan keempat alat tersebut. Dan yang kelima, satu lagi menggunakan jengkal tangan. Nanti kalian bisa isi tabel hasil percobaan, yaitu yang pertama dengan alat ukur jengkal tangan kalian. Nanti setiap anak mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Seperti ini contohnya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Untuk yang kedua, mengukur panjang meja menggunakan buku. Misalkan anak yang pertama menggunakan buku yang besar, diukur 1, 2 dan seterusnya. Kemudian anak yang kedua menggunakan buku yang ukurannya kecil seperti ini, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga menggunakan alat ukur pensil dengan ukuran yang berbeda. Ada pensil ballpoint standar dan ballpoint lilin. Nanti anak pertama mungkin bisa pakai ballpoint yang kecil seperti ini, ditandai dulu, geser terus sampai selesai. Kemudian anak yang kedua dan ketiga misalkan dengan menggunakan ballpoint yang lebih panjang, 1 ditandai, kemudian lagi sampai selesai. Kemudian yang keempat menggunakan mistar atau penggaris, ya. Diukur mulai dari 0, diukur panjang mejanya sampai akhir, ya. Jangan lupa untuk lembar kerja siswa tadi tabelnya diisi, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa, ya. Untuk lembar kerja siswa bisa kalian upload kembali ke Classroom dengan mapel IPA kelas 7 ataupun bisa kirim ke WA saya. Untuk
video materi pada hari ini dapat kalian lihat di YouTube dengan channel SMP Nita. Jangan lupa di komen ya, dengan cara menuliskan nama kalian dan kelas berapa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.